Halo Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih. Kembali lagi di Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo dengan tema Tuhan Tetap Bekerja. Sebelum kita akan bersama membaca juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap anugerah juga kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami hendak membaca juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami, dan pada akhirnya kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan yang menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 15, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Lalu aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kemudian aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, sambil memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita rasanya ada banyak masa di mana semuanya terasa tidak pasti. Mungkin ada yang sedang menghadapi sakit yang tak kunjung sembuh, masalah keluarga yang rasanya rumit sekali untuk dihadapi. Mungkin juga ada yang sedang mengalami masa berduka, atau juga situasi ekonomi yang makin hari makin sulit untuk dihadapi. Dan di tengah keadaan seperti itu, sangat mungkin kita kemudian bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Mengapa semua ini terjadi dalam hidupku? Namun jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini membawa kita untuk melihat suatu gambaran yang sangat kuat yang ditujukan oleh penulis Wahyu dalam penglihatannya. Ia melihat umat Allah berdiri di depan sesuatu yang disebut lautan kaca bercampur api. Ini tentu bukanlah gambaran dari tempat yang nyaman. Lautan kaca bercampur api itu bisa kita bayangkan sebagai simbol dari penderitaan, pergumulan, juga tekanan hidup yang sangat amat berat untuk dijalani. Tapi yang menarik, di tengah situasi yang berat sedemikian rupa,
Mereka tidak mengeluh ya di dalam bacaan hari ini. Mereka tidak juga diam di tengah pergumulan itu. Justru mereka yang menarik di sini menaikkan pujian, menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dua lagu yang mengingatkan kita pada dua hal, yaitu penyertaan Allah melalui pembebasan dari Mesir dan keselamatan di dalam Kristus. Lalu apa artinya ini jemaat Tuhan yang terkasih? Artinya mereka tetap memuji Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa keadilan dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya walaupun situasi dan kondisi masih nampaknya belum berubah, begitu ya. Dan karena itulah mereka bisa tetap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah penderitaan pergumulan yang mereka alami. Jemaat Tuhan yang terkasih, rasanya apa yang menjadi gambaran dalam wahyu ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, bahwa dalam kehidupan ini mungkin kita tak selalu melihat jalan keluar secara langsung. Doa-doa kita mungkin belum terjawab, harapan-harapan kita mungkin belum terkabul. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Meskipun kita belum melihat segala sesuatu terselesaikan dengan baik, tapi kita dipanggil untuk tetap percaya dan tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan sedang bekerja. Maka mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Kira-kira apa bentuk lautan api, ya dalam tanda petik lautan api dalam hidup kita saat ini? Apakah kita masih mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan meskipun keadaan pergumulan, penderitaan hidup kita belum terselesaikan sesuai dengan harapan kita? Apakah kita masih mau percaya dan terus mengandalkan Tuhan di tengah setiap tekanan hidup yang terus menghantui kita? Hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar dari umat Allah dalam gambaran di Wahyu pasal 15 ini. Mereka berdiri teguh, mereka tetap menyembah, mereka tetap menaikkan pujian, bukan karena melihat persoalan, permasalahan itu selesai dengan luar biasa, selesai dengan cepat begitu ya. Tapi karena mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, dan yang layak dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami bahwa di tengah lautan kaca bercampur api, di tengah segala penderitaan hidup ini, kami tidak pernah ditinggalkan. Ada Tuhan yang selalu bekerja walaupun keadaan rasanya belum membaik. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap berdiri teguh dan percaya hanya kepada Tuhan, bukan karena keadaan sudah membaik, tetapi karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara dan waktu-Mu sendiri. Oleh karena itu,
kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, seluruh harapan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang selalu merancang segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.